Tunggu dulu Kita bentar. ini kadang-kadang banyak bermunafik ria, nggak boleh kayak gitu loh. Berbedaan Islam dan Kristen, Kristen itu disuruh berbakti kepada Bapa di sorga. Cara berbakti kepada Bapa di sorga adalah mematuhi Yesus, taat kepada Yesus dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Begitu. Tunggu dulu. Al-Fatir. Ya, surat Al-Fatir, Al-Fat ayat 29. 29. Ya, 29. coba silakan. Oke, tunggu dulu. Terima kasih teman-teman yang support ya, makasih teman-teman. Ya. Ini live langsung dari TikTok ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman yang Tunggu dulu. ya. Saya salah ini. Ini bukan Al-Fatir, Al-Fat ya. Bukan Al-Fatir, Al-Fat. Ya, Al-Fat. Tunggu dulu Ya. bentar ya. Oh, ini. Berapa barusan? 29, coba. 29. Hmm. Oh, dibilang setan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, jadi orang Islam itu bersifat keras kepada orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sama mereka. Jangan bilang agama Islam suruh menyayangi semua manusia. Enggak gitu, Bang. Banyak orang itu berbicara, dia itu bilang itu Islam, padahal bukan. Jadi jangan mengeluarkan satu statement yang sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Tapi Bang, kan di dalam hadis-hadis yang banyak saya temui, semuanya harus menyayangi sesama manusia. Bahkan rahmatan lil alamin itu kan bukannya untuk manusia, semua ciptaan Allah kan. Ya, Bang, rahmatan lil alamin itu kan masih luas. Dia belum Ya, secara betul. spesifik. Apa maksudnya rahmatan lil alamin itu? Rahmat bagi semesta alam, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita baca ajarannya itu kan masih bentuknya masih luas itu, Bang. Betul. Ya kan, rahmat semesta alam itu masih luas bentuknya. Ya. Nah, ternyata spesifiknya ada yang dalam Al-Qur'an tadi itu. Bersifat keras kepada orang-orang kafir, tapi saling lembut berkasih sayang kepada sesama mereka. Nah, ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen tuh bilangnya begini, kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu juga, lantas apa bedanya kamu dengan para penjahat yang mereka itu saling mengasihi? Makanya Yesus mengajarkan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Kelebihanmu itu apa? Nah, makanya Yesus menekankan bahwa kamu itu nggak boleh pandang bulu. Walaupun orang membenci kamu, walaupun orang menyakiti kamu, kamu itu tetap harus membalasnya dengan kebaikan. Gitu loh. Itulah ajaran Yesus makanya. Dan itu Yesus praktekkan gitu loh. Tidak pernah Yesus itu ketika misalnya orang-orang menyalibkan dia, kutuklah seperti doanya. Kutuklah dia seperti doanya si Juma itu loh, tahu kan doa si Juma? Loh, Juma kan bilang begitu kan, Bang? Kutuk orang ini, hancurkan keluarganya. Itu kan omongannya si Juma, gimana? Saya aja malu dengarnya loh. Saya aja malu, saya tertawa-tawa mendengar itu, gitu. Enggak Bang, tapi ini ya yang saya temui ya, dan saya dapat pengajaran dari guru-guru saya, enggak ada apa pandang bulu. Karena kan gini, Bang, pada dasarnya semua manusia itu saudara. Nah, makanya begini Bang, makanya saya bilang kadang-kadang hati nurani Anda bertentangan dengan ajaran agama Islam, Bang. Gini kan gimana ya? Gitu Syekh, gini Syekh. Kadang-kadang begini, orang itu berkata tentang agama Islam tuh begini, nggak boleh dari guru saya, ulama saya, nggak boleh begitu. Islam itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sama Kristen juga begitu Bang. Kristen itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Bible. Iya betul Gitu. itu. Tapi kan gini Bang, kita sebagai manusia yang berakal, berpikir juga Bang. Apa kan di dalam Al-Quran disuruh kita berpikir. Banyak ya ayat-ayat menunjukkan berpikir. Jadi kan jangan terlalu letterlock dalam memahami Quran juga gitu. Tapi itu udah betul-betul loh Bang. Udah betul-betul tertulis jelas.
orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Nggak ada dalam Al-Quran itu kasihilah manusia sesama manusia. Gimana bang ayatnya? Ada bang, tapi bukan nggak seperti itu. Tapi kita dan dalam surat itu saya lupa lagi ya Bahkan di suratnya. dalam agama Islam itu bang, istri itu boleh dipukul, betul nggak? Telapak kaki bang. Telapak kaki. Ya telapak kaki. Maksudnya Tahu saya gimana telapak bang? Coba Jadi buka kita- surat An-Nisa ayat 24 coba. Tidak ada bang. Iya, nggak ada di situ telapak kaki. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyush. Apa nusyush itu coba apa? Nusus itu apanya? Mungkin bisa disebut akan selingkuh, bisa. Iya, Ya, memberontak. Nusyush itu maksudnya melawan gitu loh. Bisa, ya bisa kemana-mana itu ya. Pukul lah dia, betul nggak? Suruh pukul nggak? Ya tapi kan dalam praktek di situ kan pukul betul, tapi dalam prakteknya hadis menerangkan bukan pukul menyakiti, bang. Ya Aduh, di mana bang? Muhammad itu juga pernah memukul Aisyah loh. Tahu nggak Muhammad memukul Aisyah? Memukul Itu dada maksudnya- Aisyah, pernah? hadisnya palsu gitu bang. Oh, bukan palsu, itu Yusuf PI sudah mengakui hadis itu. Bukan bang, gimana? Saya jujurlah saya nggak percaya bang. Ya. Sebenarnya gini, apa itu hadis itu betul-betul kayak gitu atau gimana? Kan tak mungkin seorang public figure, seorang amanah patronal tabligh melakukan seperti itu. Saya nggak Iya, percaya. tapi Bang, jujur. buktinya gini bang. Makanya saya tuh serba salah. Gini, ketika saya diskusi sama Muslim, saya bilang, coba pakai Al-Quran. Mereka nggak mau. Loh, rujukan kami bukan hanya Al-Quran. Anda ini bengak, Anda ini sok tahu. Rujukan agama Islam tuh hadis. Oke, sekarang ke hadis. Sekarang udah ke hadis, katanya hadis palsu. Katanya gimana sih? Memang kalian ini maunya apa gitu loh? Sudah mau, ayo kita ke Quran, kalian maunya ke hadis. Nah, ayo kita ke hadis, kalian bilang hadis itu palsu. Gimana? Benar juga bang, gini bang. Hmm. Jadi gini, gimana ya saya ngomongnya? Tapi setahu saya kok Islam jadi kesannya sih gak seperti agama kekerasan itu. Abang taunya dari ustadz-ustadz Wahabi itu. Bang, Apa kan? bang, tahu nggak bang? Setiap orang Islam yang saya lihat, ketika dia teriak Allahu Akbar, nggak ada dia jadi baik bang. Saya lihat. Waktu dia teriak Allahu Akbar, dia beringas. Dia malah beringas. Itu bang itu sudah bertentangan dengan. Iya, makanya kalimat masalahnya Allahu saya lihat Akbar semuanya itu. kayak begitu bang. Saya lihat semuanya begitu. Ketika dia teriak Allahu Akbar, dia jadi beringas. Betul, saya lihat juga ya, saya lihat. Tapi kan sebetulnya bang, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu Allah yang maha agung, yang maha besar, kitanya kecil. Bukannya malah Allahu Akbar kita jadi berani, jadi sombong. Itu sudah udah menyalahi aturan. Iya, masalahnya banyak yang begitu bang. Teriak Allahu Akbar terus mukul. Itu jelas salah bang. Saya Ya, sebagai tapi kan umat semua kayak begitu bang. Gimana? masa gimana? Contoh kemarin misalnya Ade Armando. Tahu Ade Armando kan? Iya. Nah, Ade Iya, Armando, tahu. Ade Armando ketika dia dipukulin sama orang-orang, Iya, betul. Di lapangan itu ya. iya sambil teriak Allahu Akbar itu yang mukulin bang. Gimana? Sejujurnya orang-orang yang seperti itu ya bukannya saya menyombongkan diri ya. Dia itu orang-orang yang menurut Sangat saya nggak Islam. bisa ngaji. Dia mungkin KTP-nya Islam, tapi saya berani face to face sama mereka itu seberapa besar mereka, seberapa tahu tentang Islam. Dia itu mungkin Islam KTP, Islam ikut-ikutan yang seperti Bang, itu. kalau menurut saya mereka itu memang benar-benar orang yang mendalami agama Islam. Karena disuruh dalam agama Islam itu harus keras kepada orang kafir. Bang, keras di situ Bang, bukan masalah keras seperti ini Bang. Terus? Keras bukan itu menurut saya. Bukan Terus? keras masalah dikit-dikit main ini, dikit-dikit main ini. Enggak sih, Kayaknya keras di situ, maksudnya keras, bukan keras sih, tegas. Mungkin tegas di itu kan bukan berarti kita keras main pelotot, main ini, main fisik. Itu mau apa? Ya harus kita lihat lah contohnya dari Muhammad bang. Bagaimana Muhammad sendiri bilang kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu memberi salam kepada mereka.
Bahkan disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, betul, itu saya lihat hadisnya. Tapi kan di hadis lain, Bang, ya di hadis lain, seperti Sayyidina Ali Karamul Wajah, ketika dia mau sholat subuh, ada kakek-kakek orang Nasrani, udah tua, jalannya lambat. Sayyidina Ali dia tidak mau melangkahi atau mendahului. Ya karena Ali dia nggak mengikuti Muhammad. Karena dia nggak mengikuti Muhammad, Bang. Coba kalau dia mengikuti Muhammad. Sebetulnya gimana ya? Ya memang itu persepsi. Jadi ada kesannya Islam itu seperti agama yang tidak ada toleransi gitu ya. Lah, ya memang gitu keadaannya, Bang. Gimana, Bang? Tapi Coba gini, Bang. Gini, saya kasih praktek ya. Coba, Bang. Kalau ini saya kasih contoh, Bang ya. Saya kasih contoh. Ini contoh nyata, Bang ya. Ini nyata ini. Ini bukan halusinasi atau apa nih. Ini kebenaran ini. Nah, ini. Ini kan ketika ditulis benarkah Bible dipalsukan? Ini kan yang bikin kan orang Islam. Coba saya tanya dulu sama Bang. Ini orang Islam nggak yang bikin? Ya, betul. Nah, udah pasti orang Islam ya? Ya, betul. Udah pasti orang Islam ini. Nah, benarkah Bible dipalsukan? Nah, kalau kayak begini, ada nggak orang Islam yang marah? Nggak ada, Bang. Ini orang Islam bilang, oh itu namanya dakwah, itu syiar. Iya kan? Itu memberikan pengertian kepada orang-orang tapir bahwasanya Bible itu sudah dipalsu-palsukan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibalik, Bang, benarkah Quran dipalsukan? Kira-kira apa reaksi orang Islam? Pakai daster. Nah, itu Abang tahu. Kalau ada tulisan di jalan, benarkah Quran dipalsukan? Saya jamin 1000% orang Islam akan lomba pakai daster. Lalu kumpul di Monas. Lalu bernarasi begini, gini narasinya. Ini kami selama ini sudah sangat toleran, selama ini kami selama ini sudah sabar, katanya. Selama ini. Bang, Abang pernah menemukan satu hadis enggak? Baginda meminjamkan Masjid Nabawi kepada orang Kristen dari Najran kalau nggak salah. Pernah tahu hadis itu? Iya, makanya begini, Bang. Makanya kadang-kadang kita itu ketika membaca hadis, kepala kita itu pusing sendiri. Iya, ketika kita baca hadis itu, kepala kita itu jadi pusing sendiri, Bang. Karena begini, di satu sisi Muhammad bilang, jangan kamu menjadikan orang kafir sebagai teman. Betul. Sebagai aulia, betul. Tapi di satu sisi Muhammad berteman dengan orang Muslim, Kristen, orang Nasrani. Ya, betul. Makanya waktu saya baca hadis itu, Bang, kepala saya itu pusing, Bang. Pusing. Ini, Bang, ya. Kayak suka-suka yang bikin hadis gitu loh. Yang membantu perjuangan baginda Nabi di Yasrib siapa? Agamanya apa Yasrib itu? Iya, makanya saya bilang tadi, Bang. Contoh, ini contoh nyata, Bang ya. Ini contoh nyata. Kalau kita baca hadis, Bang. Ini contoh nyata nih. Nih. Saya kasih satu yang bagus ya, nih, Bang ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita baca hadis itu, kita ini jadi pusing sendiri, Bang. Nih, saya kasih contoh yang nyata ya, nih. Sebentar. Ini tertulis di dalam Al-Quran. Sebentar, sabar ya, Bang ya. Sabar, aduh, di mana lagi tulisannya ya? Kemana? Nah, ini, nih. Ini, Bang, kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, apa dikatakan? Coba, menurut surat Al-Ahzab 63 apa itu? Silakan. Tunggu dulu bentar ya. Coba silakan baca. Al-Ahzab 63. Al-Ahzab berapa? 63. 63. Ya, silakan dibaca. Manusia bertanya kepadamu, wa Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Nah, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa disuruh? Jawaban Muhammad suruh jawab apa dia? Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut hadis, Muhammad bilang kiamat hari Jumat, Bang. Gimana?
masalah hadis itu sebetulnya saya udah tahu, tapi saya belum meneliti tentang hadis itu, tentang kiamat hari Jumat itu sebetulnya saya belum bisa menjelaskan karena saya tahu tapi saya belum meneliti tentang hadis itu. Memang Makanya ada hadis begini, itu hari makanya Jumat. begini. Ketika saya mempelajari agama Islam itu, Bang, memang ada banyak sekali perkara-perkara yang akhirnya kesimpulannya saya bilang sama Abang, kalau makin Abang dalami agama Islam, sebenarnya makin dekat pintu gerbang Abang itu untuk tidak mempercayainya lagi. Ibarat kata, Bang, ada pintu di ujung sana itu jalan keluar. Semakin Abang belajari agama Islam itu, semakin Abang pelajari, semakin dekat ke pintu jalan keluar itu, semakin dekat Anda untuk keluar dari agama Islam. Karena gini Bang ya, sejarah saya belajar itu sejujurnya ya, belajar sejarah dari kecil itu saya memperdalam itu hampir 90% kitab kuning ya. Kitab kuning itu mayoritas isinya hadis ya. Hadis sampai ribuan hadis lah, ribuan hadis itu. Kalau Quran, sejujurnya saya Quran hanya di tafsir Al-Jalalain itu ya, hanya di tafsir Al-Jalalain. Tapi sebetulnya yang saya jujur lah untuk saya pribadi, ada yang agak miring-miring saya cut itu ini apa? Saya kepinggirkan dulu. Karena Oke, kan coba kita fokus begini, Bang. Yang surat Al-Ahzab 63 udah pasti itu hadis, udah pasti itu Quran kan? Ya betul. Oke. Betul. Bagaimana mungkin wahyu isinya boleh jadi? Kayak wahyu itu harusnya jelas dong, Bang. Iya, tapi dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 63 itu boleh jadi, Bang. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Loh, kalau cuma ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat, Bang, ya bisa perlu wahyu. Bang, ini saya bisa ngomong, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok panas. Apakah itu perlu wahyu ngomong kayak begitu, Bang? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 63, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Bisa jadi loh kiamat itu sudah dekat. Apa pantas itu wahyu, Bang? Ya, secara logika seperti agak sedikit apa ya. Iya, nah justru di dalam hadis kiamat malah pasti. Kiamat malah pasti terjadi hari Jumat. Betul. Makanya saya bilang, nah ini. Nih. Ini mana yang wahyu? Mana yang pendapat Muhammad? Coba. Padahal di dalam Al-Quran sudah diperintahkan. Kul, katakanlah kepada orang-orang yang bertanya tentang hari kiamat. Bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu. Hanya di sisi Allah pengetahuan hari kiamat itu, betul? Betul. Iya. Tapi Bang, dalam satu hadis juga Baginda pernah ditanya ya sama seorang lelaki itu ya. Endingnya bertanya hari kiamat, tetap aja mengatakan hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam Sahih Muslim 854, kiamat hari Jumat, kata Muhammad. Makanya aku bilang tadi, Bang, makin Abang pelajari hadis itu, satu bilang begini, satu bilang begitu, bertentangan. Satu bilang Muhammad nggak tahu hari kiamat, satu bilang tahu hari Jumat. Coba, satu bilang Muhammad, jangan kalian berdusta, bahkan untuk bercanda saja nggak boleh berdusta. Tapi dalam hadis dibilang, boleh berdusta dalam 3 perkara. Mungkin kalau untuk saya gimana ya? Memang agak berat juga ini meneliti masalah, terutama masalah hadis, Bang. Terutama masalah hadis Ahmad. Ya, hadis Ahmad kalau Abang tahu, hadis Ahmad itu ada 20.000, Bang. Yang saya udah baca mungkin udah banyak juga ya, yang baca hampir 1.000 lah. Di situ untuk saya pribadi banyak hadis-hadis yang agak gimana ya? Ada gini, ada menceritakan monyet berzina dirajam. Ya. Ada itu terkenal itu hadisnya itu udah kami bahas lama. Ya bingung saya gini. Gimana ini maksudnya mazad mantiknya kemana? Saya nggak ngerti. Monyet berzina terus dirajam maksudnya apa? Apa saya monyet itu menunjukkan kepada saya gitu ya? Saya bingung. Monyet berzina terus dirajam, kapan monyet nikah? Monyet kan nggak kena hukum kan hewan. Tapi itu masih meneliti itu mazadnya kemana gitu. Iya, makanya itu, Bang. Gitu. Makanya ada sebuah sekarang ini, Bang, sudah ada gerakan, tapi kalian bilang dia ingkar sunnah. Kalian bilang mereka itu ingkar sunnah, tapi mereka bilang kalian itu orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran.
Nah, mereka itu sudah bilang begini, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Betul. Umar bin Khattab saja dia nggak mau, dia di luar Al-Qur'an itu dia nggak mau. Sebetulnya kalau Umar bin Khattab dia dulu yang saya tahu menyarankan nggak jangan ada hadis. Iya, makanya itu Umar bin Khattab ketika jangan. Muhammad mau meninggal, Muhammad itu pengen nulis sesuatu. Saya ingin tuliskan kepada kalian sesuatu supaya kalian nanti tidak tersesat. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tidak, bagi kita cukup kitabullah katanya. Nah, Umar bin Khattab sendiri sudah bilang, cukup kitabullah itu bagi kita. Tapi aduh, faktanya gimana? Aduh. Makanya Bang makin pusing Bang. Makin saya baca hadis, semakin pusing saya dibuatnya, gitu Bang. Hadis itu memang Bang ratusan ribu ya, bukan sedikit. Belum juga asar sahabat, belum juga qaul ulama yang sangat banyak sekali qaul ulama ya. Sangat banyak sekali. Terus juga ada masuk pepatah Arab Bang. Kalau di masyarakat, pepatah Arab bisa masuk ke hadis juga disebutnya. Karena pepatah Arab saya banyak itu. Saya kumpulkan pepatah Arab. Banyaklah pepatah Arab. Seperti gini Bang, ana tofatu minal iman itu bukan hadis Bang. Itu pepatah Arab. Bukan hadis itu saya teliti. Seperti ada shadaqallahul azim. Itu bukan hadis, bukan qaul ulama, bukan asar, tapi itu perkataan orang Arab, pedagang apalah saya lupa lagi, pedagang buah mengatakan shadaqallahul azim. Kita kan muslim setelah baca Quran apa? Shadaqallahul azim. Kalau ditanya itu dasarnya dari mana? Itu bukan hadis, bukan qaul ulama. Banyak Bang. Contohnya misalnya sehabis walad dolin, adakah di situ amin? Kalau ditulis di dalam teks ya nggak ada. Ya nggak ada. Memang makanya datangnya dari mana itu Bang? Karena amin itu kan ada, setahu saya ada 5 itu, ada 5 arti amin itu. Iya, tapi artinya itu dibuat-buat gitu loh. Sebenarnya gini aja Bang, kalau kita mau berpikir secara ilmiah, orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah mengucapkan itu. Betul. Sampai hari ini coba pergi ke gereja, udah penutup akhir-akhir acara itu. Setelah biasanya pendeta membacakan berkat imam, ya kan? Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan seterusnya, jemaat itu mengatakan amin, begitu. Nah, itu kata itu diduga keras bahwa kalian itu meniru-niru kata itu gitu loh. Tapi saya satu Bang saya sama pendapat nggak? Menurut saya Tuhan itu tidak mempunyai nama dan tidak bernama. Betul nggak? Betul sekali. Tuhan itu namanya itu maksudnya pengertiannya. Contoh misalnya yang melihat, ya kan, Elroy. Betul. Jadi namanya itu bukan kayak Joko, Tony, Budi, bukan begitu. Namanya itu ada maknanya gitu loh. Ya. Tapi kan sejujurnya Allah itu menurut saya Allah belum pernah dan tidak pernah memberitahu kepada makhluknya namanya yang sesungguhnya. Oh, saya nama saya ini di dalam Bible Tuhan itu namanya itu dia punya makna gitu loh. Betul kan, contoh yang melihat itu, kemudian apalagi yang menyelamatkan. Jadi namanya itu ada maknanya. Iya betul. Kalau nama-nama orang kan Tony, Joko, gitu kan berarti hanya sekedar nama tanpa arti gitu loh. Kalau nama Tuhan di dalam Bible itu ada artinya begitu, Bang.